kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Kelas kita ya. Buat apa kita? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita sudah pernah buat keyakinan kelas? Sudah. Nah, itu untuk semester 1. Sama, semester 1. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita untuk semester 2 ya. Ini kita sudah memasuki akhir dari semester pertama, ya kan? Kira-kira anak ibu, adakah yang sudah pernah melanggar keyakinan kelas kita? Ya, kemarin. Ayo. Jadi memang harus kita perbaiki keyakinan kelas kita ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau anak ibu buat peraturan, nanti kalau peraturan ini kan sifatnya apa? Memaksa, ya kan? Jadi kita harus membuat keyakinan yang menurut kita yakin kita akan melaksanakannya dengan dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Sudah pernah belajar hak dan kewajiban? Sudah. Ya. Jadi kita mau membuat keyakinan kelas kita. Jadi coba masing-masing anak ibu membuat keyakinan kelas, menuliskan di kertas post-it-nya ini, tulis satu aja masing-masing orang ya. Kita tulis keyakinan kelas, nanti kita tempel di papan. Ayo si Lisa, can you help me please? You can divide for your friends. Okay, finish. Finish. Stick the note and the blackboard. Okay ya. Ayo si Kori, kamu bisa menempelkan keyakinan kelas menurutmu. Ayo siapa lagi? Si ya boleh. Sila. Ayo terus lanjut. Cindy boleh. Mana bawah?
Ya, Rasid, boleh. Ayo, ini si Saira. Ayo, ini lanjut terus. Oh, lepas. Yuk. Oke. Jangan menutupi ya, nggak boleh menutupi. Masing-masing dari kalian sudah menuliskan apa itu keyakinan kelas yang harus kita buat untuk semester 2. Nah, sekarang kita bacakan ya. Kori menjaga kebersihan kelas. Cocok nggak kita buat? Cocok. Yuk kita tulis. Menjaga kebersihan kelas. Yuk, yang kedua ini datang tepat waktu, jangan telat katanya. Gimana? Bisa. Oke, kita buat. Setuju nih? Yakin? Yakin bisa melaksanakannya? Yakin. Jadi nggak boleh ada yang lambat. Datang tepat waktu atau menghargai waktu. Yang ketiga, jika guru mau berbicara harus didengarkan. Nih, ini gimana ini? Yakin kita tulis? Oke. Apa kita buat? Mendengarkan. Kita buat siapa? Atau mendengarkan, kan yang kita dengarkan di kelas ini kan bukan hanya ibu aja. Jadi mau mendengarkan pendapat orang lain atau menghargai orang lain. Kita sebut ya, menghargai, saling menghargai. Nah, itu saling menghargai ya kan? Terus kita buat lagi apa? Menjaga kebersihan. Ya udah, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Nih, ketertiban apa misalnya? Ayo, menjaga ketertiban. Contohnya apa? Nggak boleh jalan-jalan ketika belajar. Apa lagi? Tidak boleh nih ribut. Apa lagi? Bolehkah mengganggu orang lain? Tidak. Jadi kita buat ini tadi dah, saling menghargai dan menghormati. Ini ya, kita buat. Ini tidak boleh menyontek saat ujian. Apa terus? Rajin? Iya, rajin belajar. Kemudian apa lagi? Menghormati satu sama lain. Saling menghormati dan menghargai. Udah. Ini apa lagi nih? Saling menghormati sama lain, tepat waktu. Ini apa lagi nih? Menjaga ketertiban, menghormati satu sama lain. Tidak malu untuk bertanya. Iya, tidak boleh berisik, tepat waktu. Ini tidak boleh berisik. Nih masuk kemana? Ini saling menghormati ya. Menghargai dan menghormati, rajin belajar. Apa nih? Apa lagi nih? Tidak boleh berisik, tepat waktu. Ini apa nih? Menghormati satu sama lain. Tidak boleh jalan-jalan. Nih, yang kemana masuk nih? Tidak boleh jalan-jalan. Masuk mana? Menjaga ketertiban. Berarti saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Nah, benar. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Masuk yang mana nih? Menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Kan ada nih, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh mencoret-coret, menjaga ketertiban kelas dan saling menghormati satu sama lain. Jadi inilah keyakinan kelas kita untuk semester 2. Semoga kita bisa melaksanakannya. Setuju? Setuju. Yakin? Yakin. Bisa? Bisa. Are you ready? Ready. Oke. Wassalatu wassalamu ala
asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat berakhir salawat tanpa kita hadiahkan khusus muslim kepada Rasulullah SAW. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di masa kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk mendapatkan keberkahan kita pada kegiatan hari ini, maka baik kita berdoa atau bisa maju. Izinkan saya untuk memimpin doa sesuai dengan agama yang saya pilih. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillahi hamdan. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pegawai atau pendik juga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Coba tepuk semangat. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di hari yang sedikit-sedikit mendung ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus tetap semangat. Salawat dan beri salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang mau saya sampaikan hari ini adalah tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu semua mungkin tentang budaya positif ini sudah pernah disampaikan dari teman kita dulu yang CGP 4 Bu adalah Hairina Tanjung. Tapi ini saya akan melanjutkan kembali atau mengulang kembali apa itu budaya positif. Untuk materi yang pertama adalah tentang paradigma pembelajaran. Jadi pengertian paradigma pembelajaran Bapak Ibu bisa lihat semua, yaitu tentang bagaimana cara pandang terhadap proses pembelajaran. Mungkin yang kita pahami dulu, kalau kita mengajar, kalau anak-anak itu di dalam kelas itu tenang, santai atau tidak ada suara, berarti kelas kita itu baik. Berarti kelas kita sudah bisa menguasai kelas. Tapi kalau seiring berubahnya waktu,
paradigma pembelajaran itu berubah. Ya, kalau dulu itu lebih kepada teacher center atau pembelajaran yang guru yang tahu segalanya. Guru adalah sebagai sumber. Tapi seiring perubahan, cara pandang ini berubah. Ya, jadi ada dua paradigma pembelajaran kalau sekarang. Yang pertama adalah paradigma lama, yaitu guru sebagai penentu atau teacher center. Tapi sekarang ada tambahan namanya yaitu student center. Ya, jadi berpusat kepada murid. Atau sekarang lebih kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi sekarang ini kita lebih melihat ke kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau misalnya kita di Deli Tua ini kan daerahnya itu padat. Kita kayaknya nggak cocok kalau bercerita tentang pegunungan atau kita cerita tentang pantai karena tidak sesuai dengan kebutuhan anak atau kodrat alamnya. Tapi kalau di sini kita cerita tentang kolam pancing, mungkin kalau daerah Deli Tua ini anak-anaknya itu lebih nyambung. Nah, atau lebih daerah sungai, sawah itu lebih nyambung mereka dan sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian lagi kalau kita kepada kodrat zaman, kita nggak bisa mengajar anak itu seperti zaman dulu guru kita mengajar kita. Kalau dulu guru kita mengajar kita itu kan masih pakai dapur, kemudian pakai di papan tulis 1 tambah 1 berapa gitu ya. Tapi sekarang ini kan lebih dunia itu digital. Mereka lebih senang kalau kita mengajar menggunakan YouTube, kemudian juga misalnya 5 tahun cobalah dikasih HP dia buka TikTok. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sekarang melihat dari kodrat zaman. Itu berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara pembelajaran. Kita beralih ke selanjutnya adalah budaya positifnya. Nah ini dia disiplin positif dan nilai-nilai agar ini berdasarkan dari teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi selama ini kita mengajar yang mungkin menurut kita itu benar, ternyata salah. Kita mengalami namanya miskonsepsi. Itu tujuan dari kita mempelajari ini juga kita akan menentukan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan disepakati oleh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Jadi selanjutnya saya minta Bapak Ibu semua halo. Hai. Hai hai. Halo. Jadi saya minta Bapak Ibu coba menggenggam tangan sebelah kanan dan membayangkan di tangan ini ada benda yang berharga. Menurut Bapak Ibu ada benda berharga di dalam. Apa Bu Sri? Emas ya, gitu ya Pak. Menurut Bu Sri emas. Ada juga mungkin menurut yang lain itu kunci, kunci mobil gitu ya, atau kunci rumah gitu Pak. Jadi berharga. Jadi coba seandainya teman ibu di sebelahnya berusaha membuka apa isi dari yang digenggam ibu tadi. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Apakah ibu bertahan atau ibu nggak boleh dilihat orang, atau ibu akan lihatlah gitu. Jadi mungkin coba Bu Susi apa yang ibu lakukan kalau misalnya bertahan? Bu Enta gimana? Nggak boleh kasih tahu. Kalau Bu Enta? Iya. Jadi masing-masing orang memiliki keyakinannya masing-masing, benda berharganya ini mau diapain ya. Jadi berbeda. Jadi perlakuan setiap orang itu berbeda. Begitu juga dengan cara pandang kita ya terhadap sesuatu, menilai sesuatu itu pasti berbeda-beda. Itu juga kita menerapkan disiplin positif yang selama ini kita lakukan di kelas kita masing-masing. Jadi berbeda. Mungkin di kelas Bu Adaha dengan di kelas Ibu Masyara walaupun sama-sama kelas 1, tapi memiliki cara penerapan disiplin positif yang berbeda. Itu ya Bu Adaha ya. Ya, jadi misalnya gini, apakah
Anda akan membuka kepalan tangan Anda tersebut, atau apa alasannya? Coba, saya mau tanya Bu Ninta nih, apa alasannya kenapa Ibu mau membuka kepalan tangan Ibu tadi? Daripada teman penasaran. Oh, daripada teman penasaran ya Bu Ninta ya. Kalau Bu Era kenapa nggak boleh dibuka kepalanya? Karena itu sesuatu yang rahasia. Oh, karena kalian rahasia. Jadi nggak boleh. Kalau Kak Lindo mau dibuka, diperlihatkan atau tetap ditutup di kepala kalian? Bukan buat. Alasannya apa Pak? Iya, jangan tahu orang. Rahasia ya Pak ya. Jadi masing-masing orang memiliki perbedaan ya. Jadi sesungguhnya siapa yang mengendalikan atau kontrolnya itu dia ya Bapak Ibu ya, yang mau kita lihat. Tahu apa bisa kita paksa? Kan nggak bisa. Begitu juga kalau misalnya Bu Erna nggak mau membuka kepalanya tadi, apa Bu Nita harus memaksanya? Kan tidak kan? Itulah ilusi itu tadi, mengontrol murid tadi ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita merasa kalau semua budaya-budaya positif yang kita berikan atau respon apa ya namanya ya, kalau apa penguatan-penguatan positif yang kita berikan kepada murid itu menurut kita pasti baik. Padahal belum tentu apa yang kita sampaikan kita samarakan semua murid tidak sama. Ya, misalnya kepada Pak Ari saya berlakukan seperti ini, apakah sama? Bila perlakuan ini kita berikan kepada di kelas murid, misalnya murid kita bermasalah, jadi kita tunjuk-tunjuk, kamu ya, apa yang kamu buat itu? Padahal itu akan membuat psikologi mereka menjadi rendah diri. Itu yang nggak boleh kita lakukan. Tapi kita merasa karena kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita merasa kita memiliki power. Padahal tidak, sebenarnya seperti itu ya Pak. Dulu boleh ya Pak ya. Sekarang nggak boleh lagi ya Pak. Boleh merdeka ini udah nggak boleh lagi ya Pak. Sebuah foto, nih foto di belakang kita ini ada foto besar, ada landscape di sini. Kalau saya tanya Pak Ari, kira-kira apa yang bisa Pak Ari pandang dengan foto landscape ini tadi? Ini kira-kira gambar apa? Pemandangan. Kata Pak Ari. Kalau saya tanya Bu Sri, kira-kira yang foto di belakang kita ini foto apa ya? Kata Pak Ari tadi pemandangan. Alam. Nah, kata Bu Sri pemandangan alam. Nah, kalau Bu Mulyati kira-kira apa nih? Danau Toba. Danau Toba. Kalau Bu Erna, itu apa gambar apa ini? Lukisan. Nah, jadi dari situ kita bisa menangkap setiap orang memiliki pandangan terhadap sesuatu berbeda-beda, padahal ada objek yang sama. Begitulah anak kita di kelas juga. Jadi kita nggak bisa memberi perlakuan yang sama kepada mereka. Itu yang seharusnya kita lakukan kalau di kurikulum merdeka ini. Ya. Pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita senang kali kalau kita memaksa, gitu ya, pemaksaan kepada anak. Kamu harus kerjakan ini. Seharusnya tidak begitu. Harusnya kita berkolaborasi, membicarakan permasalahan. Apa? Kenapa kamu begini? Apa sebabnya? Harus kita lihat dulu. Kita pecahkan dulu masalahnya. Kita lihat, baru kita lihat. Kita refleksi dulu. Apakah kesalahan itu terjadi pada diri kita atau pada diri si anak? Ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar ini, lihat ya Bapak Ibu. Nah, lihat yang kita pelajari adalah kebutuhan. Ini ada 5 kebutuhan dasar yang seharusnya seorang pendidik memahami ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini mungkin kebutuhan bertahan hidup ini bersifat psikologis karena kita bertahan hidup misalnya dari kita membutuhkan namanya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini biasa ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar yang seperti ini. Ini biasanya kita miliki sandang, pangan, papan, itu memang wajib kita miliki. Nah, ini ada lagi namanya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, ini sering sekali kasus-kasus seperti ini kita munculkan di dalam kelas. Ada murid mereka membuat masalah, ada masalah yang mereka timbulkan, tapi kita tidak tahu bahwa murid ini membutuhkan yang namanya kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk rasa kasih sayang, karena dia di rumahnya nggak mendapat yang namanya kasih sayang, nggak mendapat mereka kurang atau alias namanya kurang perhatian, jadi dia buat masalah.
Kemarin tuh ada kami juga curhat dengan Soham tentang ada muridnya mungkin yang nggak mendapat kasih sayang, gitu ya. Dia buat masalah di kelas, dia buat masalah dengan teman-temannya. Ternyata ketika disampaikan ketika dilihat apa permasalahan di rumahnya, memang orang tuanya yang sering tidak di rumah, keluarga broken. Jadi dia merasa kalau misalnya masalahnya disampaikan sama orang tuanya, biar orangnya tahu, biar orang tuanya itu tahu, jadi orang tuanya akan memperhatikan dia. Nah, itu salah satu bentuk kebutuhan untuk diterima, gitu ya. Dan ada kalanya begini, Bapak Ibu, guru itu senang kali sama murid yang pintar, sementara murid-murid yang bodoh seperti di terbelakang. Nah, makanya murid-murid yang kurang pintar ini tadi membuat masalah agar mereka, karena kebutuhan untuk penerimaannya itu kurang kita berikan. Nah, jadi kalau bisa kita sebagai pendidik, ketika kita ngajar di kelas, memang harusnya kita melakukan namanya analisis. Ya, kita lihat kira-kira anak ini butuhnya apa. Nah, yang kedua adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini ada ceritanya begini. Ada seorang anak SMP gitu. Jadi selama ini dia pendiam, kemudian dia selalu di perpustakaan, tidak banyak bicara. Jadi waktu itu sekolahnya ada perlombaan mau dibawa ke, kalau kita ke provinsi gitu ya. Jadi kebetulan anak yang mau diperlombakan nggak datang. Nah, jadi gurunya bermusyawarah, akhirnya kita katakanlah namanya si Budi. Si Budi inilah yang ikut dilombakan. Ternyata si Budi ini menang dia lomba itu tadi. Nah, dari situ dia berubah. Karena akibat kemenangannya dia berubah. Dia jadi ceria, dia jadi mau bersosialisasi, dia lebih percaya diri, dia menjadi ketua grup, menjadi ketua kelompok. Nah, dari situ kita pahami kasus si Budi ini adalah kurangnya kebutuhan pengakuan selama ini. Karena gurunya mungkin kurang memperhatikan, padahal dia butuh pengakuan. Setelah masyarakat sekitarnya atau lingkungan yang memberikan pengakuan itu tadi, mulailah dia mengapresiasi dirinya sendiri. Barulah dia mau membuka dirinya. Jadi kalau bisa kita juga melakukan itu kepada murid kita. Selanjutnya adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nah, jadi ada juga kasus seperti ini tentang kebebasan ini. Anaknya bosan, dia mengadu sama orang tuanya, "Mak, males lah saya sekolah." Kenapa? Ibunya asik nulis saja. Kami kalau dia datang nulis saja disuruh. Nah, apa sih? Nulis saja, datang kan suruh nulis. Apa sekolah itu sih nulis saja, Mak? Ada juga yang kayak enalah guru kami mah cakap-cakap aja dia, nggak belajar kami. Yang kiranya kalau cakap-cakap itu tidak belajar, entah apa nulis, nggak nulis. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus melihat anak kita itu senangnya di mana. Jadi tiap anak itu punya ingin kebebasan. Jadi dia punya kebutuhan akan kebebasan. Dia mau pilih, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan dan kesenangan adalah ini juga pernah ini ada kasusnya yang tentang kesenangan ini. Ada anak yang mereka main lempar-lemparan gitu. Mereka main lempar-lemparan di kantin. Kebetulan gurunya lewat, kenalah si kepala gurunya itu. Jadi kemudian dipanggillah mereka berdua ke PKS. Kebetulan ini bukan anak SD, anak SMA. Kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan itu lebih kepada kata-katanya itu lebih memaksa. Jadi ada kontrol di dalam diri anak itu harus melakukan perbuatan itu. Jadi tapi mereka tidak meyakini bahwa apa yang akan dilakukannya itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hatinya. Sehingga mereka bisa melanggar itu tadi. Jadi ada paksaan di dalam. Itu namanya kesepakatan kelas tadi. Tapi bagaimana dengan keyakinan? Kalau keyakinan kelas ini tadi adalah mereka yakin kalau mereka melakukan itu makanya akan menuju ke arah yang baik dan ada kenyamanan di situ. Dan mereka tidak mengalami yang namanya paksaan. Tidak ada paksaan di dalam diri mereka. Ini yang sudah kita buat, contohnya ini di kelas
3C ini contohnya adalah saling peduli dan empati. Nah, bekerja sama dan tolong menolong. Kalau bertanya unjuk jari. Nah, gitu ya. Jadi tidak lagi ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi jangan ada kata tidak boleh. Anak-anak kalau dikatakan tidak boleh malah dibuat. Senang kali dia. Kenapa dilarang? Harusnya kita buat mari menjaga kebersihan. Gitu. Ya Bapak Ibu. Dilarang merokok. Oh, banyak pasti yang merokok. Ya, bukan mari merokok Pak. Harusnya kita buat merokok dapat menyebabkan jantung, penyakit jantung, koroner, bla 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 bla. Jadi begitu, yakin mereka. Ya tapi. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Manager adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Ingat Bapak Ibu yang pertama Pak, posisi kontrol tadi penghukum sebagai penghukum. Tadi kita lihat posisi gurunya itu sepertinya biasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita senang menunjuk-nunjuk, kemudian bahasa. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi kita Siang Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak saja. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas. Apa yang kita lakukan kepada murid kita? Apakah kita sebagai posisi penghukum tadi? Enggak ya. Tapi kita kembalikan ke keyakinan, kita kembali ke keyakinan kelas kita ya. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, baik itu di rumah atau di sekolah, kita disiplin positif tadi sudah sampai di akhirnya. Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya atau misalnya punya masalah, sedikit masalah, saya punya masalah seperti ini, kita bisa sharing di sini. Kira-kira, ayo Bapak Ibu, siapa? Ayo. Bu, saya ada satu lagi bertanya. Silakan Pak Ali. Dari 5 posisi kontrol ini, mungkin penerapannya di SD, SMP, SMA sedikit berbeda. Menurut Ibu, kalau untuk sekolah dasar, dari 5 posisi kontrol ini mana yang lebih tepat dan menurut Ibu yang dilakukan? Terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu dari Pak Ali, menurut Bapak ini tadi kan ada tayangan 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai monitor, sebagai teman, dan posisi manajer. Menurutnya mana yang harus kita lakukan ketika kita penerapannya di sekolah dasar? Jadi menurut Bapak Ibu kita sharing di sini, yang mana yang perlu kita lakukan, yang cocok dilakukan di SD? Ada A? Dominan. Yang dominan kita lakukan. Kalau menurut saya, yang dominan itu pasti nomor 5. Posisi kelima tadi, terutama yang nomor kelas tingkatan SD, manajer adalah hal yang utama. Tapi nomor 4 juga bisa. Tapi kalau bisa ditiadakan yang nomor 1, penghukum. Atau merasa bersalah itu juga kalau bisa ditiadakan. Karena dia harus, tetapi membuat orang merasa bersalah. Nah mungkin jika dia tidak berubah, maka dia akan minder karena merasa bersalah. Tapi kalau dia berubah lebih baik. Tapi kalau untuk kelas SD saya rasa 5 utama untuk 4. Itu dan yang ketiga teman. Tetapi jangan sekali-kali pertama teman langsung dia juga terus percayakan kepada dia, tapi berbagi. Berarti berdasarkan kebutuhan ada ya, dan situasi dan kondisinya gitu ya. Gimana Pak Ari? Maka nanti bisa kita lakukan ke restitusi. Kita ke restitusi tadi ya. Jadi makanya ada 2 video tadi saya putar tadi Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusinya. Jadi kita lihat kembali lagi ke keyakinannya. Gitu ya Bapak. Saya rasa udah siapa ya dengan jawaban Ibu Ada sebagai giving. Dia nggak datang, udah. Jadi kan dia nggak ikut ujian. Kemarin kan selesai kita ujian, saya buat ujian susulan, saya dudukkan. Nah, kerjakan ini karena kan kamu nggak ikut ujian, saya bilang. Tidak mau dia Bu, dia macam nyenggol pun nggak mau. Jadi kerjakanlah. Dia mau apa nanti nilainya? Saya tidak mau. Akhirnya kan nggak juga menjerit-jerit dia, merong-rong kelas. Jadi saya telepon namanya, nggak ngangkat. Terus saya suruh ada kawannya dekat rumahnya, saya suruh panggil. Udah, dibilangnya gini, saya adukan Ibu nanti sama mamaku ya. Bilang sama mamaku ya, kata dia. Kita sebelumnya udah video. Kita sebelumnya ada video. Video kan kami kirim. Minta juga kan mamanya, baru datang mamanya. Ya kerjakanlah. Tadi kau disuruh nggak mau. Ibu kan kalau kau kerjakan apa nilaimu? Saya bilang. Nggak juga, tambah menjerit-jerit. Meraung-raung dari dalam kelas. Terus aku adukan Ibu sama mamaku ya. Jadi saya bilang, ini kan ujian Bu, nggak boleh. Kalau nggak kemarin kan disuruh fotokopikan Bu, fotokan aja kirim sama anak saya, nggak datang. Nggak saya kasih. Ini bukan kerjaan mana yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu. Seorang suku Mandailing itu ada juga nyebut namanya apa itu? Orang mana Ibu ya? Yang suka menjerit-jerit, yang susah didiamkan itu. Kemudian Tantrum kalau bahasa tantrum ya. Jahat. Udah tidak sama lagi. Nelpon nggak saya ladeni lagi.
Saya kan bosan loh, saya sudah baik kok. Telepon saya masih gitu saja. Saya bilang sama saya, gila Denny, begitu dia datang kalau ke sekolah nggak sedikit pun menghargai kita sebagai guru. Pas saya menerangkan, dia datang, bu, ini bu, saya bilang Denny teruskan menerangkan, terangkan terus. Ibu, nggak saya dengarkan. Anak-anak, tolong lihat dulu bukunya. Terus saya teruskan lah. Akhirnya udah siap saya nerangkan baru saya. Kamu jangan diganggu kami. Kalau kami sedang mengajar, diganggu. Udah, kamu anak ini di rumah kamu ajar kan? Kamu percaya sama kami kan, gurunya? Kalau kamu percaya sama kami, udah. Kami selesaikan. Anak ini pasti baik. Kata mama saya, kenapa? Mata saya sakit. Oh, saya bilang, kalau matamu sakit, pakailah kacamata. Itu buktinya kalau memang nggak nampak. Enggak, Bu. Itu mama saya yang nyuruh. Nah, itu Bu. Jadi memang kita ini harus punya trik menghadapi anak tadi, gitu ya. Jadi memang betul juga kata Bu Ada, sesuaikan dengan posisi kontrol kita ini tadi. Jadi nggak perlu juga kita harus kaku. Nah, memang nggak perlu juga kita, memang nggak boleh kita main fisik, itu udah dilarang, nggak boleh. Tapi kita memang nggak boleh juga terlalu lembek. Nih, terlalu lembek kita dipijak kayak kata Bu Minta ya, berita ya. Nah, jadi memang kita harus elastis nih. Memang kita harus sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, gitu ya Bapak Ibu ya, agar kita bisa mencapai yang namanya profil belajar Pancasila yang seperti diharapkan kurikulum Merdeka ini. Saya rasa sampai di sini dulu diseminasi budaya positif yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua bisa mendapat ilmu dan bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita masing-masing untuk mencapai kurikulum Merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sudah saya kasih tahu belum ya. Nah, jadi semuanya diri kita dulu ya, kita bukan kita menyalahkan diri, tapi refleksinya dimulai dari diri sendiri. Nah, kalau seandainya ada murid yang melawan, apa aku salah mau mengajarinya? Kenapa dia melawan sama aku? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga yaitu lakukanlah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi konsep itu tiga yang saya katakan tadi. Bagaimana belajar kebutuhan kepada anak? Bapak Ibu nggak ngejar lagi kurikulum. Walaupun kelas 3, kelas 6 belum kurikulum Merdeka, Bapak Ibu nggak perlu lagi ngejar kurikulum. Karena keberhasilan kelasnya Bu Rosmiat sama keberhasilan kelasnya Bu Rijab itu berbeda. Nggak sama. Kenapa? Karena muridnya juga berbeda. Jadi Bapak Ibu jangan aduh anakku udah nggak besar. Jangan diajak, jalani. Kalau pendapatnya baru segitu, baru itulah bisa Ibu dapat. Yang penting Ibu berusaha belajar tadi. Nah, jadi bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada anak adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berbeda-beda. Pada umumnya, pembelajaran yang berbeda-beda itu dalam satu kelas itu Bapak Ibu harus bisa membedakan 3. Ada anak yang mahir di prosesnya, ada yang mahir di kontennya, ada lagi yang di hasilnya. Contoh, yang barisan super, barisan sedang, barisan kurang. Nah, itu bagi pantun, mungkin untuk pelajaran lain bisa berubah lagi. Nah, bagi yang mahir pantun, anak-anak suruh buat pantun. Bagi yang kurang, yang sedang, anak-anak buat lampirannya. Lalu isinya apa? Bagi anak yang kurang, ya suruh nulis saja buat pantun. Jadi kamu tulis pantun, nanti kamu baca. Nah, nanti di dalam pelajaran matematika lagi, mungkin anak-anak yang tidak mampu menulis, dia pandai menulis. Nah, anak yang belajar pantun ini dia mungkin kurang, di pelajaran matematika dia jago. Bisa dia diposisikan yang anak yang super, anak yang sedang, anak yang kurang. Nah, jadi keberhasilannya itu sesuaikan dengan anak itu tadi. Begitulah kira-kira pembelajaran yang berpusat kepada anak atau murid. Maaf ya, hari itu Bu Mulyati sama Bu Septa.
Saya kasih contoh nyata ya, bukan saling mencuri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Adha Herani Tanjung, guru kelas 1 kreatif. Saya rekan sejawat Ibu Nurliza, SPD, MPD. Saya berterima kasih kepada Bu Nurliza karena telah memberikan pemaparan terhadap budaya positif yang akan diimplementasikan di dalam sekolah, terutama kepada kami guru-guru SD Negeri 10-17-98 Delisua. Banyak budaya positif yang telah diterangkan kepada Bu Liza, semoga dapat kami implementasikan di dalam kelas, bahkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi bersama Bu Nurliza. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya. Terima kasih.